hasilnya yang menentukan. Maka saya sering katakan begini saudara, yang menentukan siapa seseorang itu bukan omongannya tapi keadaannya. Walaupun kita kalau berbicara di satu tempat, kita bicara hukum ahli, bicara politik, pertanian, sampai kepada neraka pun kita ahli berbicara. Tapi orang melihat siapa kita. Kau memang pintar intelektual, tapi hati kosong. Hati untuk memikirkan dan melakukan apa yang penting bagimu kosong sama sekali. Yusuf gak demikian saudara. Orang yang dibenci saudaranya, tapi dicinta Tuhan. Katakan amin. Saudara, tidak semua orang yang dibenci manusia itu karena besar kesalahannya. Yusuf tidak ada kesalahan. Kesalahan pertama yang ditimpakan saudaranya kepadanya apa saudara? Karena bapaknya sangat mengasihi Yusuf, cemburu yang baik. Namun Yusuf tidak ada pelanggaran, tidak ada yang salah. Hanya karena lebih kasih sedikit orang tuanya ke dia. Kalau dibeli baju sedikit lebih bagus sama dia. Itu saja, itu bukan kesalahan dari Yusuf. Kesalahan dari orang tuanya. Kenapa beda pilih kasih? Tapi saudara, banyak orang mengambil ini menjadi senjata menyerang orang tua. Saya tidak mengizinkan kita mengambil ayat itu menjadi senjata menyerang orang tua. Sebab kalau orang tua Yusuf tidak memperlakukan Yusuf seperti itu, maka abang-abangnya, saudaranya tidak benci dengan dia, maka dia tidak sampai ke Mesir. Katakan amin. Semua itu mengizinkan terjadi bagian dari proses, saudaraku. Bagian dari proses. Jangan terlalu menggunakan intelektual kita membahas segala sesuatu. Gak akan sanggup, saudara. Kalau membahas nak tadi dia berbicara tak sanggup kita yang bahas seperti dia. Membahas sama dia bilang sanggup kita yang kita bahas seperti dia. Kau bisa dulu saudara. Lakukan saja proses kita saudara. Jangan terlalu suka bersungut-sungut saudara kami kasih. Seisi rumah Firaun dipercayakan kepada Yusuf. Adakah Anda mau percaya kepada pemanen sawit yang setiap panen selalu bersungut-sungut? Yang kurang manislah kopi yang kau buat, yang terlambatlah, yang kurang pedaslah nasi bungkus yang kau beli, yang kurang banyaklah rokok yang kau beli kau kasih dengan pemanen. Apakah Anda masih mempercayakan ladang diusahai oleh dia? Saya ragu saudara tidak akan mempercayakan. Demikian di hadapan Tuhan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi selalu dibarengi dengan sungut-sungut. Tuhan tidak akan mempercayakan yang lain-lain lagi dengan kita saudara. Karena Tuhan Yesus berfirman, orang yang setia perkara kecil akan setia perkara besar. Dilihat dulu dari hal-hal yang kecil dan sederhana, maka Tuhan beri yang lebih besar. Perumpamaan talenta masih ingat? Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta, seturut dengan kesanggupannya. Maka kalau saya katakan begini, kekayaanmu saat ini identik dengan kemampuanmu mengelola uang. Yang saya pendapat boleh tunjuk tangan. Kekayaanmu, uangmu, seberapa banyak kekayaan uangmu identik dengan kemampuan saudara mengelola uang. Itu Alkitab dialog, walaupun tidak tertulis secara langsung. Saya mengambil itu hari ini, hikmat yang datang dengan saya mengambil dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta, seturut dengan kesanggupannya masing-masing. Maka segala sesuatu di dunia ini juga menyangkut kemampuan standarisasi dari intelektual dan kemampuan kita SDM.